Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam. Aduh, piye kabar iki? Alhamdulillah. Suwe ra betul ya. Ya, nggih. Oke, kok sing jatuh iku, guys. Nggak apa-apa kok. Apa ya? Nggak apa-apa. Kita cari. Wow, Paling kena ular ya. Apa enggak? enggak. Masih bagus. Oke. Nah, masih bisa dimaem. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Saya berada di Sumowono, tempatnya dusun Setro, Setro. Desanya Mendongan. Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Nih, di tempat ini suasana kita bisa lihat suasana bukit ya Mas ya. Wah, bukit. Mayoritas Petani. Petani. Tapi airnya susah. Airnya susah ya, tapi tidak berpengaruh untuk petani-petani tomat di sini. Karena tahan air. Tahan air ya. Oke, Mas, bisa diceritakan berapa banyak nih di dusun Setro itu sebagai petani itu berapa banyak Mas orang? Wah, Mayoritasnya. Mayoritas semua, Mas. Semua ya. Semua. Petani semua. Semua. Dari Semua apa aja petani. Mas yang ditanam Mas? Ya, uncelang, sawi, tomat, cabai. Semua sayur ada. Ini boleh dimakan Mas? Boleh. Semua boleh. sayuran, cabai, Cabai keriting, cabai besar, cabai ada semua. terus itu kenal musim enggak? Enggak. Kalau musim kemarau nanamnya lebih enak. Kalau musim penghujan ya susah nanamnya Oke. karena obatnya terlalu banyak. Harganya pun mahal. Terus kalau ini saya lihat sebelahnya kan padi. Padi Ya. tentu ada air. Ada air. Ada air. Ya. Nah, kalau sayuran, Kalau sayuran kan itu kalau padi kan musim Mas ini. Kalau musim 1 tahun kan ada apa? oh berarti ini nunggu panen, Nah, terus nanti sayur nganggur. lagi. Oh sayur Enggak, lagi. sayur. Oke. Kan kalau musim sekarang apa tuh? Juni ya? Juni. Nah, Juni kan Habis panen. Habis panen tanami sayur. Oke. Sayur. Terus gini Mas, untuk sayuran sendiri, bagaimanapun juga butuh air untuk nyiram. Mm-mm. Airnya dari mana Mas? Cari sumber yang ada. Tapi ada. Ada. Walaupun jauh sampai habiskan 100 peralon pun tetap petani Oh itu enggak artesis, enggak ngambil. enggak dari ada. sumber-sumber. Sumber cari yang ada. Gitu. Berarti peralon ini juga dari sumber. Sumber. Itu Oke. sanyo, Mas. Kalau nggak punya listrik ya pakai bensin, pakai sancin itu. Oh, nyedot. Ya, Tapi dari sumber. Sumber. Oh, bukan kita membuat Nggak. sumber artesis. Oh, gitu. Nggak ada. Kalau sini nggak mampu, Mas. Pakai sumur nggak bisa, Maksudnya? nggak Oh, bisa nggak apa, keluar air. nggak keluar air. Oke. Kalau melihat saya lokasi ini terus kebutuhan air untuk siram dari sumber, lah terus dari mana Mas sumber-sumbernya Mas? Ya, jauh, Misalnya Jauh dari sana. dari itu. Dari pohon apa itu? Apa itu? Pokat. Itu pokat ada air. Sumber Tapi kecil. sumber itu. Ya, sumber, tapi kecil. Oh, gitu. Ya cara niki mbes-mbes ngene lho Mas, dilumpukin yang lari, engko nek wis nglumpuk baru dinaikkan. Oh, gitu. Oke. Ketersediaan untuk benihnya berarti sudah pasti ada ya. Mas? Pasti ada di Terus toko-toko banyak. Berpengalaman ya Berpengalaman. tentunya. Karena Ah, memang sudah bertahun ini Mas, ya. bertahun-tahun. Dari Simbah ngono memang kayak gini. Kayak gini. Oh. Turun temurun. Sekarang untuk pupuknya Mas, piye Mas? Nah, nek pupuk kuwi Mas. Pupuk Ini sambil sing tak pangan sangat- ya, Mas, Ya, ya? boleh, Enak, boleh. Mas? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pupukan. Nah, Oh ya. kalau pupuk itu jane yang mungkin petani iki nganu Mas, milih tetap sing subsidi Mas. Cuma tidak ada. Terpaksa harga mahal pun tetap ditempuh. Artinya begini. Kita ngomong pupuk subsidi namanya pupuk Z misalnya ya. Dengan harga subsidi maksudnya begitu. Ketika jatah subsidi nggak ada tapi pupuk Z ini juga ada. Ada. Tapi harus membeli dengan harga non subsidi. Non subsidi. Nah, pertanyaan saya begini Mas. Apa nggak ada pupuk lain yang kualitasnya sama Z? Ya tahu? Tapi harganya tentu lebih terjangkau karena kita kalau bicara pupuk subsidi itu sebenarnya hanya Rekayasa. mungkin
Saya nggak bilang segitu ya. Sebenarnya untuk kualitasnya Z oke, tetapi untuk harga ini terlalu luar biasa ketika subsidi segini, harga reguler umumnya segini. Nah, kenapa kita nggak pakai sama-sama sekualitas Z, tapi di luar merek Z yang harganya tentu bisa jadi sama ini loh Mas gitu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Memang nggak ada. Sudah saya cari. Coba. Nggak ada. Ada yaitu yang non subsidi. Itu pun saya lihat di kemasan itu sama, produknya sama. Tapi kenapa di subsidi kok nggak ada, yang non subsidi kok ada? Itu aja pertanyaannya, kok susah. Susah tuh. Aneh gitu. Kalau perhitungan petani, kalau subsidi kan paling kalau Ponska harganya kan 150 kalau sekarang kalau nggak salah. Subsidi. Ya subsidi. Kalau enggak itu kalau mutiara sekarang kemarin saya tanya per sak itu 750. Perselisihannya berapa? Kan banyak. Tapi nek pas sayurane masuk harganya naik, masuk Mas. Tapi nek pas harganya jatuh, petani kelenger Mas, golek ke desa. Harga umumnya berapa? 750. 750. Harga subsidi? Harga subsidi 150 kalau ikut satu pupuk sama, brand sama. Yo apa tadi? MPK sama Ponska. Loh kok perselisihan banyak loh. 5 kali. Lah yo banyak loh. Wah, ngeri yo. Bener pura lagi. Yo Saya bukan orang petani, saya bukan orang dewan, saya bukan orang pemerintah. Cuma pengen tahu aja. Nah, tanya kalau nggak tanya di toko-toko. Kalau sekarang nggak toko mungkin nggak bakalan tahu. Oke, nanti saya mikir pupuk benono sing pemikir pupuk. Mas, tomat, ada sawi, ada cabai, ada jagung manis, ada onclang, ada seledri, ada bayam. Banyak semua sayuran bisa ditanam di sini. Bisa. Dan sudah dibudidayakan. Artinya warga masyarakat ini ya juga ada. Sudah menanamnya untuk menjadi satu mata pencaharian. Nah, yang paling menguntungkan opo Mas saat ini Mas? Kalau saat ini, wah itu kalau saya rezeki Mas. Rezeki. Kalau petani kadang apa ya, onclang kadang naik kadang turun. Semua sayuran gitu semua. Sekarang gitu ya? Nggak bisa distabilkan, nggak bisa. Kalau pas untung iya, pas untung pupuknya ada ya bagus. Tapi wis pupuke wis larang, harganya tomat anjlok ya susah. Susah. Saat ini Mas, untuk harga tomat gimana Mas? Kalau saat ini masih lumayan, 4.000 dari petani. Dari petani. Kalau ning pasar kono tani Mas? Ya, kuwi wis nggak ngerti. Jalure wis pirang-pirang Mas. Jalure wis ana pangan patok kan makune bakul meneh, bakul wis jadi tuku pengecer meneh kan. Kadang ning bakul sayur pun ya kadang ya wis sak buntelan cilik kadang wis nyampe sijine kalau tak hitungi wis kadang sijinya ndak 1000 Mas. Tapi kan perjalanannya wis akeh Mas, wis mbutuhke biaya bensin akeh kan ngono. Artinya mau borong regomu, pokoknya harus ning kene. Nah, itu. Apa meneh nek tomat rapayu Mas, ora kilon. Tomat rapayu keranjangan ya. Sak keranjang kadang mung 15.000. Padahal berang kilo kuwi, Mas? Ya kadang 80 kilo bareng. Ngeri ya. Lah kuwi nek pupuke larang kok gathuk. Ngelu. Kok isine sambat tok ya? Loh, ora sambat, memang kenyataannya gitu, Mas. Kenyataannya gitu. Tapi dengan kondisional seperti itu, artinya selalu berulang tentang nanggoh Mas, kadang tomat ora payu, kadang mulane diseling-seling ini kan ngono apa Mas. Lah kadang ono sing kadang sawine pas payu 4.000. Kadang onclange pas payu. Lah jadi kadang punya strategi akhirnya petani. Oke sahabat desa, sahabat tani, jadi suka duka dan kondisional yang terus berulang masalah pupuk,
petani sendiri punya strategi yang namanya tumpang sari ya Mas. Nah, Tumpang sari. coba campur ini Nandur. Oke, bukan tumpang tindih ya, Nah, tapi tumpang sari. Jadi ini ada tanaman tomat, tapi di bawahnya juga masih banyak sawi. Kayaknya Tapi ada lahan dua sini macam kan aja. Mas, Tapi lahan ada sini di- ada mawar juga. Ada. Oh, oncelang ada, oncelang. ada Ada. semua. Jadi ternyata bisa ditumpang sari. Tadi di sana ada onclang yang menjadi fokusnya, tetapi ada sawi, ada bayam, ada cabai. Ketika onclangnya nanti habis ya Mas panen, cabainya sudah gede ya Mas ya. Gede. Hmm, oke. Pinter-pinter tani Mas. Oke. Nek masalah rego sing gawe urip sing nentokke kan. Ya, biasa ya. Dengan kondisi seperti ini, toh saya melihat sangat makmur juga. Ini kondisi rumah-rumah di tengah sawah juga lumayan keren-keren. Tapi ini Ya. di Musa kalau ini enggak Mas. Oh gitu ya. Ya Iya. mungkin karena ini dikit ya. Enggak. Ini kan masih kalau sini kan cari tenaga enggak anu Mas susah. Kalau yang di Musa kan luwih enak. Oke, Tenaganya luwih enak. sahabat desa, sahabat tani, lain waktu kita akan ke tempat lain, mungkin bisa jadi kembali lagi ke sini, tapi setidaknya ini kondisi petani kita yang berada di Sumowono hari ini. Saya begitu senang sekali melihat tanaman seperti ini subur-subur. Masalah pupuk, ternyata mereka juga punya strategi ngakali. Nah, ini tentunya menjadi satu PR untuk teman-teman kita yang ada di legislatif ataupun yudikatif ataupun di pemerintahan, di institusi terkait untuk bagaimana sih sebenarnya pupuk ini benar-benar bisa diterima dengan harga. Intinya ki wong tani ki men penak golek ini. Nah, Harapannya nah, seperti gitu. itu. Oke, terima kasih Mas Tony, luar biasa. Saya beberapa tahun nggak ketemu, temukan jadi petani sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tony, Ya, panen apa kuwi? Panen bayem turahan. Oh, pas iki sing sawine boleh dicabut enggak? Boleh. Segede berapa? Sini segini boleh. Enggak boleh kalau gitu. Terus Yang segini? besar, yang ini. Oh, sing gede ini, sing Ya, ono tuh. kembange. Oh, Wan. nek segini ya. Ya, Terus dimasak seenak enggak? ayo enak toh. Waduh, kok roh. Enggak apa-apa. Mas saiki tanah iso subur ngene iki piye, Mas? Dilabuk toh. Oh, terus pupuk apa wae, Mas? Pupuke MPK. Subur banget ya tanah iki. Tapi kan iki bayamnya itu panas, tak boleh dicek. Oh iya, enggak apa-apa. Itu naik iki. Iki memang potong ya. Oh, gini ya. Oh. Yo. Enggak laku di pasar. Oke guys, ternyata di pekarangan rumah yo tukul sayur. Keren. Olahan pertama nih
tanahnya iki piye to Mas? Kok iso subur gini? Ya pertama di traktor dulu. Setelah itu baru abu. Setelah Rabunya itu juga pakai itu, pakai apa? anu kohe. Apa? Kohe kambing. Ya pakai toh. Oh, Tapi kalau pakai kambing kan anu apa jenenge? Nawang tani iki wegah masalah kabutan di bawah. oh gitu. Ah, Terus ini media pakai- awalnya apa? Pakai sekam. pakai sekam, pakai telur apa tuh? Rabuk kristal Hmm. yang enteng bawahnya. Iki harusnya dipotong ya Mas yo. Harusnya dipotong itu buang. Ini nih buang. Heeh, Oh. Enggak kepake ya. enggak. Tak cabutin. Tapi dimasak enak tuh. dimasak juga enak. Kembangnya itu dimasak enak. Malah suka yang itu kan. Kita coba cabut, guys. Ya, Iki nek ditanam masih iso. nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau oncelang bisa. Hmm. Tapi kan kalau merusak kan lebih enak nanamnya. Bisa dipakai terus ya. Oh, pakai terus. Ini ada bayam, ada sawi, ada jagung manis, Ada sawi, bayam, jagung jagung manis, cabe. cabai. Wow. Tuh. Onclang. Nah, Iki warna piro wae iki? ini warna berapa? Oke ya. Ini nyabut kok. Besoknya ada di situ. Anu banget ya, Mas. Getas banget ya. Kan pakai peso. Kalau bayam dicabut. Kalau nggak dicabut nggak laku. Kalau bayam sawi kalau dicabut nggak laku. Asik tadi. Asik iki nih. Asik nyabute. Tapi lebih enak itu nggak, Mas. Apa ini malah kontrangi. Nah, sawi kan sekali panen udah nanam lagi. Nek sawi, nek onclang terus. Daun terang terus, kayaknya bawa sekalian. Apa, Mas? Alat buat ponjo. Oh, gitu. Biar Biar? gembur tanahnya. Oke. Caranya gini. Putar. Nah, ini kan gembur. Oh, gitu. Nah, setelah itu Baru di baru siwilkan anaknya yang sudah jadi dua. Tanam lagi. Oh, gitu tok. Susah nanya kan mudah. Oke, oke. Kan kalau padat ya terus dipanjat terus. Mas, Enggak, lah enggak. nek onclang ini dari penanaman pertama itu 3 gimana, bulan. Mas? 3 bulan 3 bulan. sudah sabut. Nah, ini segini sudah berapa bulan? Ini baru 2 bulan. Berarti masih ditunggu lagi. Masih ditunggu lagi. Tapi sebenarnya kan dipanen ya wis iso. Bisa Nunggu apa terusan? bobot. Oh, timbang. Kalau ini di panen enggak bobot, Mas. Oh, ditimbang toh, Mas. Ini masih lemas. Oh. Maksudnya anu nih ini Daunnya banyak gitu, Heeh. semakin banyak. Heeh. Gitu. Kan gini Mas, iki kan nah iki kan Contoh, Mas, petik contohnya aja. aku satu. Nih. Oke. Nah, setelah 1 bulan pasti udah mana. Terus oh, gitu. Nah, nunggu sampai lubangnya ini penuh. Kayak ini ada yang udah penuh nih. Nah, ini. lubang penuh. Nah, ini lubang penuh ini. Oke. Nah, itu Sing di kan, Mas, sing di kan Mas. kelihatan. Oh, Nih. berarti memang muncul tunas lagi. Mas, ya? Nah, ini. Biasanya Hmm, satu. kalau mau ditanam, nah ini yang kosong ini pakai ini lagi. Nah, ini langsung diputar gini. Nah, Terus? ini kan udah gembur. Cobakan yang ini, enggak apa-apa. Nah, ini masih jadi 2. Oke. Nah, ini Terus nanti itu tunggu beranak sampai sendiri, ya, bertunas sendiri. ya bertunas sendiri. Oh. Ini ditunggu 1 bulan udah mana lagi. Gitu. Kalau onclang lebih simpel. Oke. Terus saat
sudah dipanen. Panennya berarti dipotong ya Mas ya? Enggak, kalau uncang enggak, Di apa? dijabut. Oh, dijabut. Heeh. Terus nanti ninggalin yang Ya, ninggalin tunas kecil. satu aja, ditunggu lagi. Gitu. Oke. Berarti terus ya Mas ya, berulang. Terus sampai 1 tahun. Oh gitu. 1 tahun berarti 1 tahun kan ada 12 bulan. Lah terus Berarti misalnya 3. ada tunas 5. Kalau Hmm. satu lobangan ini bisa bertunas berapa? 5 misal. 7 bisa. Oh, kuno gitu. Eh. Terus yang ditinggalkan itu yang kecil, yang Satu besar, enggak pilih sembarang. sembarang. Oke. Enggak milih yang kecil, enggak sembarang. Oh, Hanya bisa. Itu perbandingannya 1 kilo kalau 3 bulan bisa benih 1 kilo ini bisa 10 kilo. 3 bulan. 3 bulan. 1 kilo 10 kilo. 10 Terus kilo. itu jualnya juga per kilo? Per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Per kilo. Oh, selang per kilo. Per kilo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budi Prasetyawan Official. Kali ini saya berada di Dusun Setro, Sumowono, Kabupaten Semarang. Masya Allah, ini di samping rumah, ya, di samping rumah, benar-benar samping rumah ya. Ada tanaman onclang, di mana tanaman onclang ini juga ada tanaman sawi, kemudian bayam, ada juga cabai, lombok ya, ada juga jagung manis di dalam satu lokasi. Jadi hari ini kita memanen sawi. Now, oke. Sekaligus membersihkan rumput-rumput gulma yang ada di sekitar mulsa. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi tentunya, tidak di semua tempat tentunya bisa subur seperti ini. Mungkin karena faktor alam dari suhu, kemudian ketinggian, kemudian kesuburan tanah sendiri, juga bagaimana pengetahuan pengelolaan tanah itu sendiri dari penyediaan media awal sebelum menjadi tanam, kemudian pemupukan, perawatan, termasuk juga penyiraman. Nah, sekilas tentang onclang ini. Setelah medianya kita siapkan, kemudian mulsa kita pasang, maka penanaman bibit dari onclang satu persatu kita mulai tanam. Kemudian dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa memanen, di mana satu lubang mulsa ini bisa menghasilkan 5-7 tunas, di mana beratnya mencapai kurang lebih 1 kilo. Nah, di depan ini kita melihat usia baru berapa Mas Inas? 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi 1 bulan lagi kita akan panen. Sebenarnya ini pun bisa kita manfaatkan, tapi masih eman gitu, karena menunggu 1 bulan lagi tunas akan besar, dan rata-rata dengan 7 tunas ini bisa 1 kilo. Perlu diketahui untuk penjualan onclang ini dengan patokannya per kilo saat sekarang sekitar di angka 7-9 ribu dan di petani. Sahabat desa, sahabat kreasi, ini tentu bisa kita aplikasikan di rumah kita masing-masing, tapi tentunya kita butuh satu ilmu untuk belajar ya. Seperti tadi yang kami sampaikan tentang persiapan untuk media, pupuk, kemudian
mulsa, kemudian penyiraman dan perawatan dan seterusnya. Nah, di sini tentu saya bersama Mas Tony, ini dia akan satu waktu akan memberi kita pembelajaran tentang menanam onclang. Lek bumi Mas ki nganu to. Engko nek bumi tak paringi, Pak. Sak untungnya ya gede ya, Bu ya. Gede ora gede payu ngono. Nek tekan kon sampean ora sak menit to ya Iki buke pengen dadi bintang film jadi. Buke Tony payu akeh. Iki payu akeh iki, Pak, engko bayar akeh, Pak. Mergo syutingane ora sawine. Iku sampai pasar semono. Terus regane piro, Bu? Ini piro ya nek saiki yo? Terus itu berarti saka pasar itu bisa dirubah lagi atau padha kuwi? Bisa dirubah lagi. Oh, ngono ya. Bakule sayur ngarek bakule kono. Nek Jawa lho. Pomene nek payu larang kae, Mas. Mesti Anu ya, dong-dongan ya. Nek saiki hargane paling 2,5 3.000. enggak mesti orang patek apik berarti hargane. Heeh. Ora patekno payu larang. Wong dhuwur ndi? Kaya sampean nek tuku ngertine apa itu terus to? Kok mesti larang. Ya pernah. Ini ya guys, satu unting itu besarannya hampir 2 nih ya, Bu ya. Ya, 2 jari kita nangkep ya unting. Itu berkisar di 3.500-4.000 guys. Iki nek dimasak wong sak kampung mangan kabeh. Kita Mas. Wah, kayak Wis wong tani cilik ora payu. Kenapa yuk didol? Iki wis usia berapa hari, Mas? Paling ya, Sekot tanaman pertama atau menanam pertama itu loh? kalau tanam pertama Ha, 60 hari. 60 hari. Oh, gitu. Berarti wis panen ya, Mas ya? Wis panen. Paling ora itu papatan ya. Oh, ya cepet ya. Wow. Cuma umurnya sedelok, Mas. Main ke sampingan. Jadi ternyata memang disiapkan ya. Ini ada cabenya gitu ya, Mas ya. Ada oncelangnya. Setelah pohon koro atau buncis ini nanti sudah tidak produktif alias mati ya, Mas ya. Kemudian dicabut tuh piye? Cabut, Mas. Wis iki lanjarane pindah kenaleni apa? Lomboke. Oh, gitu. Lomboke nanti wis Pindah lomboke, Mas. Kalau korone entek. oke. Kalau mangan kalau Ternyata ini caranya ya. tapi nek cabut kena ngene iki ra panen, Mas. Oh iya. Iki lho. Heeh. Buli Iki susah nangani. dibuang apa ora ngono kuwi? Enggak toh. Hanya bule kabeh, Mas dibuang malah ora panen sisa, Mas. Oke.